Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama gua, Kopi Anan, dan kali ini aku mau ngasih implementasi Secure Enclave karena kemarin udah sempat aku kasih penjelasan untuk apa itu Secure Enclave. Tapi teman-teman, ini fitur yang bisa dipakai di hardware ya teman-teman. Jadi make sure kalian punya device-nya. Untuk sekarang ini belum support di macOS, jadi kita akan coba di iOS dulu aja. Di sini aku udah sediain untuk layoutnya simple, dan by the way sorry kalau ada suara-suara berisik. Simple, dan aku akan tambahkan sedikit lagi di sini untuk single child scroll view. Oke ya. Nah, yang pertama itu di bagian tag. Tag di sini itu kayak key ya. Jadi kalau kalian mau bikin generate key, nanti harus ada tagnya, dan tag ini nanti akan di save di keychainnya. Dan plain text adalah teks yang mau di encrypt. Password adalah yang melindunginya, nanti bisa pakai password, bisa pakai biometri. Nanti kita lihat perbedaannya. Terus di sini nanti kita lihat hasil enkripsinya. Dan juga nanti kita bisa decrypt ulang dengan cara memasukkan password decryption-nya. Terus kita decrypt dan hasilnya akan ada di bawah. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita akan bikin sebuah function supaya nggak nyatu dengan ini ya teman-teman. Jadi kita akan bikin encrypt aja di sini, global function. Kita akan mulai dari langkah yang pertama, make sure key is generate. Jadi kalian bisa call secure enclave, kalian bisa ambil is key created. Jadi kita bisa ngecek nih apakah key-nya udah dibikin menggunakan tag ini atau belum. Ya, kita ambil dari text field yang ada di situ. Jadi kita ambil dengan nama tag.text kayak gini. Terus kita akan await, karena dia await kita kasih asing, dan kita akan masukkan statusnya ke dalam sebuah variabel, dan kita akan log si statusnya tersebut, value.toString, dan kita kasih nama di sini status. Oke. Nah, encrypt-nya akan kita call di button encrypt password ya, berarti di sini. Oke, kita akan coba langsung teman-teman. Kita akan lihat gimana aku akan taruh. Misalnya aja key-nya adalah key 1 ya. Terus kita akan encrypt. Nah, setelah di encrypt, nih kalau kalian lihat di debug console di sini false. Artinya key-nya itu belum dibuat teman-teman. Nah, makanya di sini kita akan cek teman-teman. If status dot value sama dengan false, barulah kita generate key-nya, karena belum ada key-nya gitu. Karena syarat utama kita harus punya key-nya itu sendiri. Nah, kita akan generate key-nya, secure enclave dot, kalian tinggal generate key pair aja di sini menggunakan beberapa option, yaitu access control. Kalian masukin tag-nya apa, dan optionnya sendiri kalian masukin di sini access control option, dan bentuknya adalah list ya teman-teman. Dan kita pilih mau pakai apa. Nah, untuk kali ini aku akan contohin pakai application password, dimana ini artinya password yang custom ya, dan kalian bisa juga pakai user presence ya. Tapi kita akan pakai application password aja, dan kalian bisa pakai beberapa. Terus karena kita pakai password, jadi make sure kalian isi deh passwordnya gitu. Nah, passwordnya itu nanti diambil dari password text field yang ada di sini teman-teman. Jadi pada saat mau bikin key-nya, kita udah kasih tahu nih password untuk ngebukanya nanti apa, kira-kira gitu ya. Nah, nanti ini akan di-generate, kita akan tunggu. Kalau misalnya sudah di-generate, final is generated. Nah, karena nanti dia akan ngembaliinnya boolean, dan kita akan log lagi aja ya. Di sini is generated, value is string, status is generated. Oke, kita akan coba lagi dengan key yang sama. Harusnya kita encrypt, dan kalau kalian lihat di sini sebetulnya dia ngeprom ulang ya guys ya, karena aku pakainya application password doang di sini ya. Bentar. Nah, ini enter new password for my bro. Itu my bro itu nama aplikasinya ya. Jadi kita masukin passwordnya 12, karena kita tadi passwordnya empty teman-teman, di sini masih kosong. Jadi dia ngeprom otomatis 123456. Ini nggak kelihatan ya di sini karena ini share, jadi nggak kelihatan. Kita akan continue, masukin ulang 123456. Oke.
Nah, gitu teman-teman ya. Ketika key-nya udah di-generate atau key-nya udah dibuat, kalau kalian lihat di bawah sini, jadi is generated-nya jadi true sekarang. Artinya key dengan tag tersebut sudah dibuat. Tadi aku lupa ya. Lupa teman-teman naruh password di sini ya. Harusnya ini 1234566, tapi nggak apa-apa. Karena dia nggak ada, dia baca nggak ada passwordnya nih. Ah, dia nge-prom kayak gitu. Itu default lah dari backend-nya. Kok dari backend? Dari method channel-nya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melakukan enkripsi. Nah, kalau udah di-generate key-nya, ya udah kita akan melakukan enkripsi. Berarti kan dia tadinya ngecek nih, kalau false, key-nya dibuat. Kalau udah dibuat, ya udah kita akan melakukan enkripsi. Enkripsi yang kita lakukan di sini tinggal panggil secure enclave kalian encrypt aja. Message-nya apa? Message-nya kita akan panggil dari plain text dan tag-nya kita ambil dari tag.text dan passwordnya kita akan ambil dari password.text. Ini akan asing, kita akan tampung resultnya di dalam sini. Result bisa nggak ya? Tadi aku udah pakai kah? Belum ya? Atau di sini namanya ciphertext. Ya. Nah, karena ciphertext-nya nanti muncul, aku akan taruh di dalam sini ya, teman-teman ya. Jadi aku akan pakai di sini ciphertext.text sama dengan ciphertext.value. Value-nya adalah uin. Nah, ini juga kalian hati-hati di sini hasil keluarnya itu adalah uin 8 list. Jadi aku sarankan untuk kita convert dulu menggunakan convert. Di sini kalian download aja atau import aja si convert di sini ya, teman-teman. Kalian ambil aja convertnya. Nah, supaya kalian bisa ubah itu menjadi hex. Jadi kalian cukup hex.encode, kalian masukin deh datanya dari ciphertext. Sorry di sini. Nah, ciphertext.value seperti ini. Nah, ini nanti akan berubah datanya menjadi hex string ya. Kita akan masukin ke sini dan kita save lagi. Kita akan coba untuk masukin plain text-nya misalnya aja Krabby Patty gitu ya. Kita akan encrypt dan kalian lihat di sini ada hasil akhirnya ya. Ini adalah hex string-nya. Oke, itu dia yang pertama. Yang kedua, kita akan melakukan dekripsi teman-teman di bawah. Baik, di fitur dekripsi ini kita tinggal panggilkan aja secure enclave, kalian decrypt dan kalian penuhi data-data yang dibutuhkan. Jadi ada 3 ya. Pertama message. Message-nya ini teman-teman dia minta uin lagi. Tapi kan kita udah berubah jadi hex. Nah, kita bisa rubah dia menjadi uin lagi teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Final message sama dengan kita ambil dari ciphertext password.text-nya. Nah, ini kan hex kan. Kita ubah dengan cara hex.decode. Sorry ya teman-teman berisik. Nah, hex.decode, kalian ambil si stringnya. Nah, ini masukin ke sini. Nah, ketika decode ini hasilnya masih list of integer. Kita harus rubah menjadi uin 8 list. Kalian cukup panggil uin 8 list .from list. Jadi dirubah dari list ke uin. Udah deh. Jadi message udah kita isi. Tag ya tentunya, tag yang sama pada saat kita encrypt. Decrypt juga pakai, begitu juga dengan password. Mungkin nanti ini akan nge-prom ya kalau passwordnya kita kosongin. Kita akan coba kita kosongin dulu teman-teman. Kita akan await, kita akan final result di sini. Dan kita akan masukkan ke dalam text field yang paling bawah ya. Text field yang paling bawah itu namanya decrypted text.text sama dengan result.value. Begini ya teman-teman, ini adalah decrypt. Nah, kita akan call function decrypt ini di tombol decrypt. Oke, dan kita restart aja ya. Kita akan ulang ya. Kita akan isi tag-nya. Tag-nya pertama tag 1. Krabby Patty. Kita akan isi passwordnya 123456 dan kita akan encrypt ulang. Nah,
Kalau di encrypt tapi passwordnya ada, dia nggak ngeprom ya teman-teman. Nah sekarang kita akan decrypt ya. Kita akan masukin passwordnya, walaupun ini nggak diambil ya tadi passwordnya. Kita langsung decrypt aja. Boom. Tuh, kalau kalian lihat dia ngeprom teman-teman ya, karena passwordnya kita kosongin. Nah, di HP ini aku isi nih passwordnya, 123456. Oke, nah once dia udah bener, Krabby Patty akan keluar lagi. Nah, sekarang kita akan isi lah ya. Misalnya passwordnya 123455 gitu. Terus ininya aku hapus dulu, terus kita akan decrypt. Oh, sorry. Belum diambil, teman-teman. sorry. Di decrypt, kita belum ambil ya. Nah, ini. Di bagian sini harusnya kita isi langsung passwordnya. Kayak gini ya. Kita ambil dari decrypt password.text. Begitu, guys ya. Oke, kita save ulang. Restart ulang aja, teman-teman. Kayaknya dia rusak tadi pada saat di cancel. Itu juga perlu di maintain ya nanti, salah satu bug lah. Oke, lanjut. Oke, kita coba key 1, terus plain text-nya adalah teks saya ngasal aja lah ya. Passwordnya adalah 123456, kita encrypt, berhasil. Dan kalau kita mau decrypt 123456, kita decrypt, dan hasilnya udah muncul di bawah. Gimana kalau passwordnya salah? Terus ini aku hapus ya. Aku hapus, terus kita decrypt. Tuh, dia nggak mau, teman-teman. Dia masuknya error ya. Di bawah sini null check operator. Nah, karena dia error, ada baiknya ini kita try catch gitu. Nah, begini. Try catch, kalau misalnya berhasil ya masukin datanya. Kalau misalnya error, ya coba kita collect errornya ya. Jadi add.toString kayak gini. Nah, kita akan save lagi. Terus kita akan decrypt. Di sini 0 pada saat decrypt bla 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 dot description. Kita coba lihat errornya apa. Tuh, errornya adalah the operation could not be complete crypto token kit -3. Jadi ini errornya di sini. Kalau misalnya kalian masukin password yang salah ya. Jadi make sure kalian masukin password yang benar. Nah, itu kalian bisa tangkap tuh nanti errornya teman-teman untuk kalian tampilkan ke user ya. Oke, errornya aku hapus dulu ya teman-teman, karena dia null ini hasilnya. Aku hapus. Nah, sekarang kita bisa decrypt. Tuh, kalau di decrypt dia udah on lagi ya. Kita coba pakai ganti nih plain text-nya, misalnya kita cek sound misalnya gitu ya. Terus kita encrypt ulang, terus kita decrypt dengan key yang sama, maka dia akan berubah juga. Itu yang pertama teman-teman, encrypt dan decrypt menggunakan app password. Sekarang kita coba akan melakukan encrypt dan decrypt menggunakan biometri. Oke, untuk menggunakan biometri berarti pada saat kalian mau ngebuat key-nya, it means di bagian sini teman-teman, make sure kalian delete dulu kalau mau ngebuat key dengan yang sama gitu ya. Karena key dengan nama yang sama itu nggak bisa kita timpa dengan akses kontrol yang baru. Ya, jadi make sure kalian delete dulu lah biar aman. Cara ngedelete-nya gimana? Cara ngedelete-nya adalah sebelum kalian generate key, atau di sini deh ya, atau di sini kalian bisa secure enclave remove key ya. Kalian bisa pakai tag.text di sini untuk remove key-nya. Jadi untuk jaga-jaga aja ya teman-teman. Jadi biar dia nge-generate terus aja. Jadi ini akan nge-delete key tersebut, dimana key 2 ini nanti akan di-delete dulu. Terus dia akan is created atau enggak, pastinya false karena udah dihapus. Nah, di sini nanti akses kontrolnya kita akan ganti akses kontrol yang ini menggunakan biometric current set. Jadi make sure juga HP kalian biometrinya udah di setup gitu ya. Jadi perlu banyak pengecekan memang gitu. Nah, kita akan coba ya dengan biometric current set. Kalau kita pakai biometric current set, it means kita nggak perlu lagi yang namanya password teman-teman. Jadi kita hapus karena toh itu nggak akan dipakai di belakang sana. Gitu ya, dan password di sini juga kita hapus, dan password di sini juga kita akan hapus. Oke, di decrypt-nya kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan coba save dan kita akan restart ulang aja. Ini aku udah ganti ya, jadi biometric current set. Nah, key-nya ini nanti yang akan dipakai untuk nge-decrypt. Oke.
Sekarang kita akan coba dengan tag yang udah pernah dibikin juga nggak apa-apa, key 1, karena nanti di delete dulu. Nama plain text-nya adalah gigi kucing misalnya. Passwordnya dikosongin dan kita akan encrypt. Encrypt itu tidak membutuhkan biometri. Nah, dia akan membaca biometri yang sekarang udah di setup. Dia ambil biometrinya, itu yang dia pakai untuk ngelindungi. Ngelindungi buat apa? Ngelindungi pada saat kalian mau ngedecrypt key-nya lagi. Nah, sekarang aku langsung decrypt. Kalau kalian lihat teman-teman, kita akan coba cek apa errornya. Errornya di sini null value lagi ya teman-teman. Kita cek. Nah, ini. Oke teman-teman, jadi di sini kalau kalian perhatikan ya, ada satu yang kurang kalau kalian mau pakai biometri. Saran aku, kalian tambahkan ini ya, permission di info.place-nya, yaitu NS Face ID Usage Description. Terus kalian save, dan satu lagi teman-teman, selain kalian pakai biometri any, kalian tuh diwajibkan untuk pakai private key usage di sini ya. Jadi ada dua kalau kalian mau bisa pakai biometri. Oke, nah di sini kita akan coba lagi aja teman-teman untuk tag-nya. Lagi-lagi kita masih pakai tag yang sama, yaitu key 1. Teksnya adalah aku adalah anak pintar kali ini. Dan kita akan encrypt. Nah, hasil encryptnya kan udah keluar nih teman-teman. Kalian bisa scroll. Ya, lumayan panjang ya. Dan kalau kalian mau decrypt, set, nah dia akan minta Face ID. Nah, jadi kalau Face ID-nya aku buka, nih aku akan coba buka ya. Set, nah dia akan berhasil di scan dan dia langsung ngeprint ke dalam sini. Gitu ya teman-teman ya, jadi gampang banget sebetulnya pemakaiannya, cuman memang masih ada beberapa kekurangan di package ini. That's why tim kita itu membuka kepada kalian yang mau berkontribusi, silahkan ya teman-teman. Jadi itu dia, kita udah contohin untuk 2 pemakaian, biometri, private key usage. Oke, kita akan coba lagi teman-teman supaya asik gitu ya. Kita akan coba ganti plain text-nya dan kita akan coba pasangkan, terus kita encrypt-kan. Setelah di-encrypt-kan, jangan lupa untuk decrypt dan pakai Face ID, dan setelah Face ID-nya langsung ke print di bawahnya ya. Jadi sama teksnya, bener-bener sama gitu. Jadi hasil enkripsinya ini aman teman-teman. Ini nggak akan bisa dibobol ini. Nggak akan bisa dibobol ya, karena dia membutuhkan yang pertama HP kalian, yang kedua dia membutuhkan biometri, dan biometri any di sini kalian juga bisa pakai current biometri current set ya. Biometri current set ini kalau nggak salah ya sebenarnya sama aja ya teman-teman. Kalau kalian mau decrypt juga pakai biometri yang sama. Sebetulnya ada satu lagi yang aku mau beritahu, yaitu adalah fitur dimana kalian bisa get public key-nya. Jadi nanti kenapa kita butuh get public key? Karena di sini kalian bisa mengenkripkan data dengan public key. Tapi ini mungkin nanti, tapi di selanjutnya itu aku mau bahas untuk masalah sign dan verify teman-teman ya. Jadi ada sekitar 2 fitur besar lagi di sini ya, 2 fitur utama. Yang pertama sign dan verify, ini adalah fitur yang satu paket teman-teman. Ini beda dari encrypt dan decrypt, ini berbeda. Dan satu lagi adalah di mana mirip-mirip dengan encrypt decrypt, hanya saja kita bisa nge-get public key-nya, terus public key-nya itu kalian simpan entah di mana, nanti untuk kemudian hari dipakai untuk menenkripsikan. Tapi aku nggak janji untuk bikin video ini, tapi kalau yang ini aku akan buat ya teman-teman video dimana kalian bisa nge-sign dan verify, dan penggunaannya seperti apa dan untuk apa, bedanya sama encrypt apa, kenapa nggak pakai encrypt, dan lain-lain ya. Jadi itu aja teman-teman, semoga membantu buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue yang berikutnya, bye bye.